Ujung musik. Nggak mau dibilang gitu. Yaudah yuk, mulai. Ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mad Family. Gila, bener banget. Bener banget, sumpah. Aduh, ya kawan-kawan semuanya, selamat hari apa saja kawan-kawan nonton video ini. Ini sore, kondisinya lagi sore. Ini sore hari, mohon maaf tuh mobil barang-barangnya nggak rapi banget. Rapi yo. Itu ada tumpukan yang menggunung itu. Iya dia. Ini kita barusan dari rumah terus kita mau ngungsi. Makanya barangnya banyak banget. Banyak banget, itu baju-baju kotor. Oh no. Mau nitip nyuci Karena di rumah ini belum ada mesin cuci. Makanya biar subscribe yang banyak nanti beli mesin cuci. Salah satu harapan kita dengan bikin video ini adalah bisa beli mesin cuci yang semoga malam hari. rumah kita segera terisi dengan perabot-perabot, guys. Jadi kita kalau nyuci menuju ke rumah ibu untuk mencari mesin cuci. Jahat banget. Jadi makanya dengan segenap kerendahan hati. Apa sih? Matching loh bajunya. Elah, ini lagi serius. Dengan segenap kerendahan hati, mohon dukungan dan doa dari teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, share, subscribe, komen, share, kasih saran biar ya kita semuanya bisa bersama-sama berkembang. Yup. Oke. Hari ini mau ngomongin apa? Hari ini lanjut tentang SKB. Lanjut yang kemarin ya guys. Jadi yang buat kalian yang belum nonton video yang kemarin, silahkan cek di link di atas ini. Ya udah pro banget kan? Emang muncul? Ada, nanti bisa. Oh, bisa. Malu-maluin. Jadi tanya. Kemarin udah sampai ke tahap 2. Sekarang kita mau bahas tahap 3. Oh ya, buat kalian kita review dikit aja. Jadi tahap pertama itu dari SKB di Kemenak adalah psikotes, ya kan? Kemudian psikotesnya ada 2 jenis. Nah, yang tes yang kedua itu wawancara dan micro teaching. Nah, yang ketiga yang mau kita jabarkan hari ini. Wawancara dan micro teaching. Iya sih? Wawancara dan micro teaching itu 2 tes yang berbeda. Jadi wawancara sendiri, micro teaching sendiri. Jadi 3 tes, psikotes, wawancara, micro teaching. Nggak ini banget sih. Aduh. Ini ngomongin deh. Nah, kemarin itu udah bahas 2 tahap. Yang pertama yaitu psikotes yang terdiri dari 2 jenis. Nah, yang tes yang kedua adalah micro teaching. Ya, kemarin kita bahas micro teaching. Kemarin kita sampai micro teaching. Nah, sekarang kita mau bahas tentang wawancara atau tahap yang ketiga. Nah, pertanyaan pertama ini pasti pada penasaran banget. Kalau yang wawancara itu berapa orang dan ngapain aja pas wawancara? Silahkan jawab. Woi, Mas kok kayak bau banget ya? Udah barusan kentut. Jahat banget. Mesti kayak gitu. Kemarin juga gitu. Masa jahat banget. Kemarin juga gitu. Oke, jadi di wawancara Kementerian Agama itu ini pertama ketika teman-teman datang itu kan kita waktu itu diminta bawa kurikulum vitae. Nanti draftnya biasanya dikasih pas kita mau sebelum masuk itu kita dikasih draft kurikulum vitae. Tetapi waktu itu aku udah bawa kurikulum vitae yang
super duper komplit yang aku punya. Aku bikin semacam book. Jadi again ini karena aku sangat percaya dengan first impression, saya ingin membuat kesan pertama pewawancara itu adalah kita benar-benar siap. Jadi silahkan buat CV sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya. Apa saja yang perlu dicantumkan di CV, ya biasalah identitas standar. Yalah, dikacangin berasa. Ini aku tuh mau nanya, tapi masih ngomong. Mau nanya apaan? Ya ngomong aja, kalau udah berani Jadi juga kan? ya kayak kita buat CV itu kan biasa standar, ada identitas, riwayat, ya pendidikan, yang paling penting harus banget karena teman-teman kan akan menjual diri teman-teman di hadapan para pewawancara tuh. Silahkan tuh cantumin prestasi teman-teman yang sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, setiap apapun kompetisi yang perlombaan ataupun penghargaan ataupun apapun yang menurut teman-teman menjadi prestasi dari teman-teman, silahkan dicantumin tentunya dengan bukti sertifikat pendukung yang nanti harus dilampirkan. Yang pertama prestasi, yang kedua juga teman-teman penting banget untuk mencantumkan riwayat organisasi dari teman-teman, pengalaman teman-teman untuk berkegiatan ketika teman-teman selama menjadi mahasiswa, atau juga teman-teman organisasi kemasyarakatan di luar kemahasiswaan, di luar kegiatan kemahasiswaan. Misalnya teman-teman aktif di ekstra kampus, ikut organisasi sosial keagamaan, kemudian aktif juga di organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna misalnya. Ya elah. Itu mas itu komunikasi pribadi. Itu nanti waktu bikin CV itu berapa banyak kopiannya? Apakah satu cukup? Bawahnya sih satu bundle sih yang diserahin, hanya satu bundle CV gitu. Berarti di sana juga nanti isinya cuma satu aja ya? Kalau isinya di sana cuma satu lembar. Waktu itu juga kita diminta menuliskan buku yang terakhir dibaca, 2 buku terakhir dibaca, akun sosial media. Terserah aja, maksudnya bukunya terserah aja, apa harus berbau pendidikan? Iya, biar teman-teman kelihatan berbobot. Nah, itu ya penting juga menuliskan buku yang terakhir dibaca itu ya yang buku-buku bacaan-bacaan yang memang kontennya mendidik lah gitu ya, jangan buku-buku. Loh, jangan ngomong gitu nanti. Maksudnya ya jangan buku-buku kayak begitu, atau ya kalau aku sih waktu itu kebetulan memang lagi baca. Yakin? Iya, tentang itu leadership punyanya John Kotter. Oh, berarti harus tahu pengarangnya juga ya? Apa enggak? Apa Iya kan aja? maksudnya kita juga benar-benar memang baca. Nanti kalau tiba-tiba ditanyain kontennya tentang apa, kita diminta review tiba-tiba gitu kan. Yang namanya wawancaranya kan suka-suka pewawancara. Tapi tadi kayak belum dibahas ya yang mau wawancarai berapa orang kayak gitu. Ya nanti dulu, ini kan baru kontennya dulu, baru sampai persiapan CV. Oke, lanjutlah. Tadi kan sampai itu tuh diminta membuat CV. Jangan lupa juga teman-teman menuliskan publikasi ilmiah, itu penting banget. Karena ya tren saat ini kan semua pendidik, apalagi dosen gitu kan, itu wajib publikasi ilmiah. Apa? Ngejar. Ayo buset. Ini kiri jalan gak sih? Iya, bentar lagi mas. Jadi kita skip dulu, kita rehat sejenak, kita mau beli ayam goyeng. Ayam goyeng Upin dan Ipin selamanya. Jangan lupa pakai masker guys. Jangan lupa pakai masker. Kita mau beli ayam goyeng dulu, nanti di situ kita sambung lagi. Ya mohon maaf darurat. Mau nyogok mertua. Demi menjadi menantu idaman mertua, kita harus baik-baikin mertua. Oh no. Kita udah beli ayam goyeng. Upin dan Ipin selamanya. Bukan sponsor jadi kita nggak liatin mereknya. Mungkin ini ya kita jadi food
kalau gitu. Jangan lupa hand sanitizer. Ya, soalnya habis. Protokol kesehatan tetap ya guys. Iya dong. Yang bau banget rumah baru. Kayaknya kan nggak bau deh. Bau apa sih? Bau ayam. Tadi langsung banget nih kita ngobrolnya, biar tidak membuang-buang waktu. Tadi kan kita sudah bahas sampai ke apa namanya? Masih seputar CV. kurikulum vitae ya. Tambah lagi ini penting juga karena nanti ketika wawancara teman-teman ada kemungkinan pewawancara itu akan stalking semua akun media sosial yang teman-teman punyai. Jadi tips dari aku dari sekarang, yuk silahkan bersih-bersih sosial media. Yang alay-alay gitu nggak Yang boleh. kira-kira ya alay-alay sih nggak masalah. Yang kira-kira apalagi nih teman-teman yang udah berbau-bau radikal tuh, nah yang memasang foto-foto atau kritik-kritik terhadap pemerintah, nah itu karena teman-teman menjadi calon abdi negara itu kan agak riskan begitu ya, daripada nanti menjadi cap buruk. Saya kira juga lebih baik untuk teman-teman hindari. Jadi silakan dibersih-bersihkan. Aku dulu juga bersih-bersih. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang apa ya, daripada apanya? Iya lah yang apa-apa. Pokoknya ya kegiatan-kegiatan yang sekiranya kurang supporting lah ya untuk teman-teman di post di sosial media, termasuk kegalauan kayak itu ya, kalau memungkinkan dihapus ya dihapus aja. Kalau nama alay kayak aku Cinta kamu selamanya selamanya. pakai angka 4. Ya Boleh nggak? itu sih pokoknya ya Boleh itu nggak? memalukan diri sendiri sebenarnya. Ya itu sih bersih-bersih akun media sosial. Terus bagi teman-teman yang aktif publikasi Google Scholar ID, terus Scopus ID kayak gitu ya penting untuk high indexnya, publikasi indexnya, begitulah harus teman-teman preparing lagi kayak gitu. Itu baru masalah CV ya. Tadi itu kan baru sampai publikasi, sosial media, prestasi, itu penting banget untuk teman-teman cantumkan. Apalagi kalau teman-teman di bawah Kemenak itu, meskipun bidang keilmuan teman-teman itu bukan keilmuan keagamaan, kayak aku misalnya pendidikan matematika gitu kan, bidangnya misalnya sains humaniora gitu. Teman-teman bisa juga ini apa namanya prestasi-prestasi keagamaan, misalnya pernah juara Polri, pernah MTQ? nah misalnya teman-teman juga tahfidz 30 juz kayak gitu. Itu teman-teman boleh banget untuk mencantumkan itu karena itu akan ini banget, supporting banget nanti ketika teman-teman diuji begitu. Itu baru masalah persiapan kurikulum vitae. Terus apa lagi nih yang Termasuk nanti ini ketika teman-teman membawa kurikulum vitae dan buktinya, ya balik lagi masalah kesan pertama. Aku masih ingat banget tuh waktu itu semua pesaingku hanya membawa tumpukan kertas yang dibendel pakai klip hitam, Paperclip? pakai paperclip. Punyaku itu tak jilid macam buku dengan Yang spiral cover, itu? enggak macam buku yang bener-bener dilem pojoknya, terus ada covernya. Jadi menurutku menarik begitu ya. Pede Jadi banget. seolah-olah itu wow, Niat. ini orang tuh niat banget itu kan. Pesan pertama ke penguji juga, dan waktu itu juga tak buat sebanyak-banyaknya, termasuk semua artikel itu tak masukin artikelnya, jadi tebel gitu kurikulum vitae-nya kan, jadi orang kayaknya udah wow gitu udah kan. kenyang duluan lihat. Nah udah terpesona dengan kurikulum vitae-nya. Terpesan. Maka nyanyi kalau. Terus tambah juga bagian identitas itu bagi teman-teman yang bisa desain, bisa didesain semenarik mungkin again untuk ya membuka apa namanya kesan bahwa teman-teman itu serius, teman-teman punya kompeten tidak hanya di bidangnya teman-teman ya. Hal-hal kayak begitu perlu banget untuk dicantumkan. Itu baru membuat CV. Terus tadi kan ditanya tuh ada berapa wawancara gitu kan. Berapa? Ada 2 pewawancara.
Yang pertama itu dari Kemenak langsung, terus yang kedua itu dari internal kampus. Jadi ada 2 pewawancara. Jadi model wawancaranya itu nanti semi online gitu. Jadi pewawancara itu juga ngadep laptop. Makanya tadi kan tak bilang akun sosial media itu kemungkinan juga dibuka ketika proses wawancara. Jadi semacam ada proses konfirmasi atas apa yang kita sampaikan, sesuai nggak nih dengan dengan apa yang dia lakukan sebenarnya dalam kehidupan nyatanya, begitu kira-kira teman-teman. Ada 2 pewawancara. Kalau dulu sih pas zamannya aku di satu ruangan besar semacam hall begitu, terus ada meja-meja begitu. Nanti kita sudah ada petugas yang bakal ngatur ini atas nama ini di pewawancara ini dengan ini, silahkan menuju ke meja sana begitu, sudah ada. Oh, berarti pewawancaranya tuh banyak ya? Terus nanti kita datang gitu? Iya, ada banyak, ada muter, ada misalnya ada 5 meja begitu, berarti kan nanti siapa kita dapat giliran pewawancara siapa. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain pewawancaranya berbeda, ada kemungkinan berbeda tetapi ada kemungkinan sama. Jadi mungkin bukan jenis wujud pertanyaannya bisa berbeda, tetapi core dari pertanyaannya itu, inti dari pertanyaannya itu saya kira semuanya sama. Jadi pas wawancara ya biasa kita diminta perkenalan sebentar, terus habis itu kita diminta baca Al-Quran. Mungkin sebelum lanjut, ini kan biasanya tuh teman-teman tuh bingung ya kalau perkenalan tuh enaknya ngomongin apa aja kayak gitu. Mungkin bisa di-share kemarin waktu perkenalan tuh apakah cuma ngomongin nama doang atau gimana? Karena perkenalannya sih cuma seperlunya banget ya. Contohnya? Ya paling cuma nama, terus asalnya dari mana, asal perguruan tingginya dari mana, kemudian formasi yang di daftarnya apa. Paling hanya singkat seperti itu. Karena nanti sama penguji pun nanti kalau ada kemungkinan juga tidak diminta kenalan sama penguji, karena kan kita sudah bawa kurikulum vitae begitu kan. Pertama kita datang langsung, jadi nanti kemampuan-kemampuan yang harus dipunyai oleh teman-teman itu adalah kemampuan ibadah standar. Jadi saran banget dari aku nih, karena di bawah Kementerian Agama, kalau teman-teman punya semacam kebiasaan bacaan sholat, kemudian kebiasaan bacaan doa sehari-hari yang mungkin berbeda dari apa yang diterbitkan oleh Kemenak, saya rasa penting bagi teman-teman untuk menyesuaikan. Menyesuaikan, belajar bacaan apa yang dianjurkan oleh Kemenak.